Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yulanda dengan NIM 2030702057 dari kelas Ilmu Politik A. Di video ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, sosiologi antropologi dan ruang lingkupnya. Yang kedua, interaksi sosial. Dan yang terakhir, contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi berasal dari kata Latin socios yang artinya teman, dan logos dari kata Yunani yang berarti cerita atau berbicara. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ciri-ciri utama sosiologi adalah: yang pertama, sosiologi bersifat empiris; yang kedua, sosiologi bersifat teoritis; yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif; yang terakhir, bersifat non-etis. Selanjutnya, pokok bahasan sosiologi ada 4, yaitu 1. Fakta sosial, 2. Tindakan sosial, 3. Hayalan sosiologis, 4. Realitas sosial. Selanjutnya, antropologi berasal dari kata Yunani yang berakar dari kata anthropos yang diartikan manusia atau orang. Sedangkan kata logos diartikan sebagai ilmu, wacana, atau berpikir. Dari pengertian ini, tampak jelas bahwa objek kajian antropologi yaitu manusia dengan segala macam perilaku, tradisi, dan segala hal yang dimilikinya. Perkembangan antropologi dari masa ke masa. Fase pertama, sebelum tahun 1800. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal perkembangannya, antropologi pertama kali bisa dilacak pada kedatangan bangsa Eropa Barat ke berbagai benua, antara lain seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Fase kedua, pertengahan abad ke-19. Pada fase kedua ini, fenomena integrasi yang baru dan berbeda dari sebelumnya terjadi. Fase ketiga, permulaan abad ke-20. Dalam fase ketiga ini ditandai dengan keberadaan negara penjajah di Eropa yang berhasil menancapkan cengkraman kekuasaan di daerah-daerah jajahan di luar Eropa. Fase keempat, sesudah tahun 1930. Dalam fase ini, ilmu antropologi tampak mengalami masa perkembangan yang sangat luas. Selanjutnya, pembahasan tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan dengan kelompok manusia. Jadi, definisi interaksi sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses saling mempengaruhi di antara dua orang atau lebih. Ada 4 faktor pendorong interaksi sosial, yaitu yang pertama, imitasi. Imitasi adalah suatu tindakan meniru orang lain yang dilakukan dalam bermacam-macam bentuk seperti gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, sugesti. Sugesti muncul ketika si penerima sedang dalam kondisi yang tidak netral, sehingga tidak dapat berpikir rasional. Yang ketiga, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, sifatnya lebih mendalam dari imitasi, karena membentuk kepribadian seseorang. Dan yang terakhir, simpati. Simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial ada 4, yaitu 1. Interaksi sosial yang bersifat saling ada pendekatan. 2. Interaksi sosial yang bersifat langsung atau primer. 3. Interaksi sosial yang lancar dan tidak ada hambatan atau batas. 4. Interaksi sosial yang sering, intensif, dan sehari-hari. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi, yaitu
Problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi dengan judul Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19. Budaya gotong royong sudah tidak menjadi asing bagi kita dan bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hasil yang diinginkan. Moral yang terdapat dalam perilaku gotong royong memberi nilai positif bagi napas perjuangan bangsa, di mana dalam sikap tersebut terdapat masyarakat yang secara ikhlas ikut berpartisipasi dan tolong-menolong dalam menjaga kepentingan bersama. Menjadi relawan kemanusiaan sejalan dengan arahan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Saat ini adalah momentum kita sebagai warga negara yang memiliki kemampuan kesehatan fisik, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi relawan. Ini merupakan wujud aksi bela negara, minimal di lingkungannya masing-masing. Marilah bersatu padu bersama pemerintahan untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus rantai penyebaran virus khususnya pada kelompok rentan seperti lansia, balita, wanita hamil, dan penderita penyakit bawaan. Caranya antara lain dengan memberikan sosialisasi yang tepat, membagikan masker dan makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Budaya gotong royong sekali lagi telah membuktikan kita menjadi kuat dan mampu melawan yang tidak selaras dengannya, termasuk dalam melawan pandemik wabah COVID-19. Gotong royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas. Di tengah pandemik COVID-19 atau virus corona, dalam situasi krisis seperti ini, gotong royong menjadi momentum untuk bersatu dalam melawan pandemi dan melewatinya bersama dengan baik. Baiklah, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.